Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas salah satu brand skincare ternama ya, yang lumayan besar ya, kita tahu Scarlett ya, by Felicia Angelista. Aku nggak tahu ini punya siapa by the way, tapi yang kita tahu nih Scarlett gila ya, brand skincare yang udah bertahun-tahun ya, mungkin berseliweran. Kalau kalian pemain skincare atau pebisnis skincare, bahkan kalian nggak main skincare juga biasanya tahu ya, karena dia, seingat aku dulu bahkan aku pernah di endorse juga sama si Scarlett waktu awal-awal aku ngonten gitu, sempet di endorse. Nah, sekarang kita pengen coba ngebedah sih ya, apa sih marketing yang dia lakukan gitu kan, dan kenapa dia ngejalanin sampai 1.200 ads di Facebook dan juga di Instagram gitu. Berarti kan tandanya guys, kalau dia gila-gilaan di sini, berarti kan antara dia emang bakar duit aja dan dia nggak dapat apa-apa, tapi nggak mungkin karena dia pasti dapat awarenessnya kan gitu. Atau dia memang sangat profitable sekali pakai Facebook Ads ini, pakai Instagram Ads gini, atau kita sekarang sebutnya Meta gitu ya. Jadi pertama yang belum tahu, ini jadi yang kalian lihat di depan ini namanya Ad Library ya, dan ini legal ya, ini bukan aku masuk ke dashboardnya Scarlett, enggak. Ini Ad Library, jadi Meta itu sebenarnya dia punya satu tempat di mana namanya Ad Library, yang dimana kita dibolehin ngelihat iklan-iklan kompetitor kita pada tayang gitu. Jadi ini legal, nih boleh gitu kan, dan ini tidak haram ya. Ya karena memang si Meta sendiri menyediakan gitu loh. Dan ini bisa tinggal di searchingnya di sini, kalian mau nyari brand siapa, misalnya kalian mau klik Uniqlo gitu, nanti kalian bisa klik Uniqlo Indonesia. Terus kalian misalnya mau, kemarin aku sempat skincare juga si Glad to Glow misalnya, kalian tinggal klik juga, nanti kalian akan kebuka iklan-iklan mereka, dan itu gamblang dikasih lihat sama si Meta gitu loh. Nah, sekarang kita coba pelajarin apa sih yang dia lakukan, dan kenapa kok dia bisa ngejalanin sampai 1.200 iklan. Karena kalian mesti paham guys, ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram itu tidak semudah mentang-mentang kalian punya duit ratusan juta atau miliaran terus kalian pengen bakar semua dan ads-nya running well. Enggak, itu ada tahapan-tahapan yang kita tuh spendingnya tuh pakai strategi gitu loh. Ya kita strategi misalnya ngiklan 100.000 dulu, naik 200, 300, jadi nggak bisa tiba-tiba tembak 10 juta gitu. Yang ada kalian bisa boncos gitu. Kecuali beda cerita kalau kalian beneran pengen bakar duit ya, mungkin itu beda cerita. Tapi kalau kita pengen ngincernya profitable ya mesti rada smooth kalau ngiklannya gitu loh. Scarlett nomor 1 ya, dia menjalankan 1.200 iklan dengan konsep dimana full ya. Kalau aku lihat di sini dia menggunakan konsep full, menggunakan namanya dia langsung ya. Jadi dia tidak menggunakan nama-nama lain di sini. Jadi full menggunakan Scarlett. Jadi karena kadang gini, ada beberapa perusahaan gitu ya, atau beberapa skincare kayak contohnya si Glad to Glow, dia itu malah konsepnya gini guys. Kalau aku lihat ya si Glad to Glow, dia konsepnya malah influencer, dia nge-endorse influencer gitu. Nah kayak gini-gini nih. Jadi dia kayak postingan kolepos sama artis itu dia jadiin konten iklan gitu. Nah itu kayak gini-gini gitu ya. Nah berbeda dengan si Scarlett tadi, kalau aku lihat si Scarlett malah video-video endorse-nya itu ya, video-video endorse-nya itu tadi itu malah langsung di-download atau dia edit dulu, lalu dia pakai nama si Scarlett tadi gitu loh. Ya, jadi kalau kalian lihat nih misalnya contoh nih. Tuh, dia kan endorse tuh. Nah, entah ini aku nggak tahu entah ini dia talent atau dia endorsement atau segala macam, tapi intinya diambil videonya lalu dia remake. Gitu ya. Nah, itu yang pertama yang kalian bisa lihat dari iklannya si Scarlett. Nah, terus kalau dari segi platformnya, dia pakainya umum ya. Jadi ada di sini yang dia settingannya Facebook sama Instagram doang. Tapi kadang dia juga aktifin audience network. Audience network tuh kalau yang belum tahu, kayak kalian pernah download aplikasi suka ada iklannya, kalian suka main game suka ada iklannya. Nah, itu audience network salah satunya gitu. Ya, jadi biasanya ini kalau di settingan Meta tuh kita ada yang otomatis. Tapi bisa nggak sih Mas, saya mau ngiklan Instagram doang? Bisa juga nih, kayak si Scarlett dia ngejalanin iklan apa nih? Giveaway gitu kayaknya. Nah, dia langsung pakai Instagram only. Jadi kalau tulisan di sini Instagram only, ya itu berarti dia si Scarlett cuman jalanin Instagram Ads doang. Jadi dia nggak nyalahin Facebook Ads-nya gitu. Jadi dia fokus pada Instagram doang gitu. Oke. Nah, terus yang kalian mesti perhatiin sebenarnya dari iklan-iklannya si Scarlett. Wih, gila ini 1.200 iklan guys. Ini udah ratusan juta iklannya guys, pasti guys. Ya, karena kita punya ngelihat 100 iklannya itu dia udah pasti ratusan juta, apalagi yang 1.000 gini mungkin udah miliaran spending ads-nya gitu loh. Nah, terus yang mesti kalian pelajari selanjutnya adalah konsep dia punya creative ads guys. Jadi
ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram itu ya yang lumayan berperan penting. Jadi ngiklan itu bayangannya bukan begini. Oh, bayangan saya ngiklan itu kan saya punya satu video penawaran produk lalu saya pasang, saya kasih duit, selesai. Bukan. Jadi ngiklan itu konsepnya pada saat kita pasang konten pertama atau kreatif pertama, hasilnya gimana? Kalau hasilnya jelek ya kita mesti take down gitu loh. Ya, dan kenapa si Scarlett ini memiliki banyak kreatif? Karena untuk kita bisa nge-scale iklan kita memang kreatifnya itu mesti banyak gitu loh. Ya, jadi kita kalau teman-teman lihat ya, dia menggunakan angle-angle macam-macam nih. Cerah lebih cepat pakai AHA Body, wangi floral manis, ya kan, girl breakfast lah, manisnya pistachio lah, diskon. Ya, jadi dia menggunakan angle-angle ataupun copywriting yang macam-macam di iklannya dia. Kenapa? Karena memang kalau iklannya mau sustain, memang kreatifnya mesti banyak gitu loh. Ya kayak kita pengen ini aja, misalnya kita punya brand skincare. Ya, kita pengen marketingnya organik. Yang kamu lakuin apa? Kamu bikin konten sebanyak mungkin kan? Gitu loh. Ya sama, ngiklan juga sama. Kalau kamu ads-nya mau sustain, kalau kamu ads-nya mau bagus, kamu mesti punya konten yang banyak, yang macam-macam. Nah, bedanya ngiklan sama konten, kalau ngiklan itu dia selama duitnya dikasih dia FYP terus bahasanya. Jadi ngirim lead terus. Nah, kalau konten kan enggak. Kalau viralnya selesai, ya udah selesai gitu. Sudah kalau lajim kan gitu. Kalau iklan enggak. Kalau dia bagus, selama kamu kasih duit terus dia bagus terus. Gitu. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi ngiklan itu bukan sekedar teman-teman let's say belajar cara nyetingnya, punya video satu ngiklan, bukan, tapi kreatifnya harus banyak. Dan kreatif ini bebas ya. Kalian misalnya mau bayar 20 influencer supaya punya konten macam-macam, boleh. Atau kalian punya tim in-house yang tugasnya bikin konten, boleh gitu loh. Ya, jadi kalian bisa mainin macam-macam. Oke, kalian lihat aja, setiap konten dia, setiap ads dia itu memiliki copywriting yang beda-beda, videonya beda, gambarnya beda, modelnya beda, semuanya beda. Kenapa? Karena dengan beda-beda seperti ini, nanti iklan dia jadinya nge-scale. Ya, dan juga yang mesti kita pahami juga sih, karena tidak menjual hanya satu produk. Jadi kalau teman-teman ya, Mas, kalau saya bisnis skincare juga, atau fashion, atau apapun itu, yang SKU-nya banyak gitu loh. Terus gimana caranya? Kalau baru awal ngiklan, cari best sellernya. Tapi kalau kita memang udah rutin ngiklan, udah banyak ngiklan, ya kayak tiru aja nih. Kalian hitung aja tuh Scarlett, dia ngiklanin berapa ratus produk di sini. Atau mungkin beberapa puluh produk. Ini kan beda-beda nih. Ini jualan parfum nih kayaknya. Ini jualan body care-nya. Ini jualan parfumnya lagi. Ini jualan SPF-nya. Ini jualan apapun itulah. Semua dia jual. Gitu lah. Makanya dia punya iklan 1.200 iklan kayak gini. Oke. Nah, terus selanjutnya konsep iklan si Scarlett itu kalau aku lihat ya, kalau teman-teman lihat di sini fb.com, ini kemungkinan besar dia menggunakan teknik iklan namanya CPAS ya kalau nggak salah ya, CIPAS gitu ya. Ya, atau kalau bisa kita lihat ya paling gampang gini, CIPAS itu ya iklannya pokoknya dia nggak pakai ke landing page, dia nggak kirim ke website ya, tapi dia kirim ke halaman Shopee-nya langsung. Ya, jadi makanya kalau kita buka toko Shopee-nya dia, penjualannya dia banyak guys, 7.000, 10.000. Ya, ini di luar kita nggak tahu apakah 10.000 ini ada campur tangan dengan Shopee Ads-nya dia, dengan endorsement-nya dia, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, yang mesti kita tahu satu ya, kalau dia jalanin ads juga, berarti ads ini menyumbang ya banyak penjualan juga ke dia punya toko Shopee gitu. Karena nggak mungkin, sekali lagi nggak mungkin ya kalau dia nggak dapat keuntungan ya dari dia pakai ads di sini gitu loh ya. Jadi harusnya ads dia bagus. Dan ini kabar gembira ya buat kalian yang punya skincare. Jadi kalian kalau sekarang mau marketing ya, kalau kalian nggak mau ribet-ribet, let's say kalau bayar endorse artis mahal, lalu mungkin kalian bikin konten viral nggak naik-naik, ya udah kalian ngiklan aja. Kenapa? Karena dengan kalian ngiklan, kalian tuh bisa mulai dari 17.000 sehari, bisa mulai dari 20.000 sehari gitu loh. Yang dimana kalian itu lebih punya kontrol atas budget ads kalian, ketimbang kalian misalnya endorse, sekali endorse misalnya 5 juta, 2 juta, 3 juta, ya kan, sekalinya artisnya jelek, influencernya jelek, kalian got nothing kan gitu. Tapi kalau ngiklan, kalian 20.000, 100.000, 200.000, ya udahlah, kerugian kalian tuh bisa kalian takar. Wah, kenapa ya ads saya nggak efektif? Kalian bisa pelajarin lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi gitu lah, ya. Dan budgetnya lebih efektif gitu ya. Sesimpel itu sih kalau kita ngebedah si iklannya Scarlett. Dan sekali lagi, ad library ini gratis dan legal. Ini bukan sesuatu yang diharamkan ya. Dan kalian juga bisa ngelihat iklan-iklan brand manapun ya yang sedang pada tayang iklannya gitu ya. Itu aja mungkin video kali ini. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, aku biasanya punya webinar gratis ya. Biasanya kita ngebahas 1-2 jam persiapan iklan dari nol tuh kayak gimana. Kalian boleh cek di link deskripsi atau boleh follow Instagram aku. Instagram aku namanya sama, Zan Abdullah. Kalian boleh searching di sana dan kalian bisa follow aja dan ikutin webinar-webinar aku gratis untuk tahu persiapan kalau mau ngiklan di Facebook Ads sama di Instagram Ads itu seperti apa. Gitu. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.